Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di JGM Hobi ya. Jadi ini box styrofoam ya, yang kemarin saya gunakan untuk mengkompos batang pisang kepok ya teman-teman. Jadi ini saya mau kasih teman-teman lihat ya hasilnya ya. Jadi semua batang pisang kepok itu sudah terurai ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, ini dasar dari styrofoamnya ya. Jadi tidak ada kelihatan lagi batang-batang pisang kepok itu ya teman-teman. Jadi yang belum terurai itu kotak kemasan susu ya teman-teman, dan juga ranting-ranting dari bunga mawar, dan juga ranting dari cabai rawit ya teman-teman, yang kemarin saya potong ya. Jadi kalau kita mengkompos kardus ini ya teman-teman, itu nantinya akan banyak sekali cacing tanah ya teman-teman. Entah kenapa cacing tanah itu demen banget ya sama kardus ya. Jadi ini 2 bulan lebih ya teman-teman dari pertama kali saya letak batang pisang ini ya. Jadi ini masih akan saya biarkan lagi ya teman-teman sampai benar-benar terurai ya, sampai kardusnya itu terurai ya teman-teman. Dan nanti mungkin akan saya tambahkan lagi dengan sampah rerumputan ya teman-teman, karena saya rencananya kotak styrofoam ini akan saya tanami sesuatu ya, jadi dengan tanah kompos ya teman-teman. Terus teman-teman, saya mau kasih lihat juga ya, ada satu lagi box styrofoam yang saya gunakan untuk mengkompos ya teman-teman. Jadi kemarin selain satu box styrofoam batang pisang, saya juga ada satu karung batang pisang ya teman-teman. Jadi karung itu koyak ya teman-teman, karena karungnya sudah lama saya gunakan untuk mengkompos ya. Jadi karung yang koyak itu saya masukkan ke sini ya teman-teman, beserta dengan 2 karung kompos yang tidak koyak ya, tapi itu semua saya gabungkan ke sini ya teman-teman. Jadi ini saya rasa batang pisangnya juga sudah terurai ya teman-teman, karena kemarin saya masukkan dulu batang pisangnya ya. Karung batang pisangnya saya masukkan dulu. Jadi ini saya agak susah ya mau kasih lihat ya hasil dari apakah batang pisangnya itu sudah terurai atau belum ya, karena ini banyak kertas ya teman-teman. Jadi buku-buku ini ada sebagian yang sudah dimakan sama rayap ya teman-teman. Jadi saya manfaatkan jadi kompos ya teman-teman, sebagai sampah keringnya ya. Jadi ini karena kemarin tak ada waktu ya, lagi sibuk ya. Jadi ini saya main masukkan aja ya semuanya ya, tanpa dikoyak-koyak dulu ya, tanpa dicacah dulu ya. Jadi ini agak susah ya teman-teman terurainya ya. Jadi ini kita sambilan untuk mengaduknya ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, untuk ranting-ranting kayu ini memang agak susah untuk terurai ya teman-teman, karena keras ya. Jadi nanti ini kalau misalnya sudah bisa dipakai pun nanti akan saya pilih keluar ya ranting-ranting kayunya ya, untuk dimasukkan lagi ke komposter ya teman-teman. Teman-teman, ini cacingnya lagi ngumpul di sini ya. Tuh banyak kan cacing tanahnya ya. Jadi mereka tuh suka ya teman-teman sembunyi di antara kertas-kertas ini ya. Jadi ini tidak akan saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi akan saya biarkan saja dia terurai dengan sendirinya ya. Karena kalau saya aduk-aduk lagi, kasihan di cacing tanahnya ya teman-teman. Karena takutnya pada putus-putus ya cacing tanahnya ya. Jadi komposter ini akan saya tutup lagi ya teman-teman. Biasanya saya tidak menutupnya ya, tapi karena komposter ini terletak tepat di bawah ujung talang air ya, jadi kalau hujan airnya langsung curah ke sini ya, jadi akan saya tutup saja ya teman-teman.